Di sini saya akan melakukan demonstrasi tentang Glasgow Coma Scale atau biasa disebut dengan GCS. Nah, GCS ini yaitu suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa tingkat kesadaran yang dialami pasien. Nah, GCS ini biasa dilakukan pada pasien yang dengan gangguan neurologis atau pasien yang telah mengalami cedera kepala. Nah, sebenarnya GCS ini bisa dilakukan kepada pasien lainnya, di mana pasien tersebut biasanya yang sudah mengalami penurunan kesadaran. Nah, untuk penilaiannya sendiri terbagi kepada 3 penilaian, yaitu yang pertama ada mata, yaitu A, sebanyak memiliki skor terbanyak yaitu 4. Ada motorik, yaitu motorik ini memiliki nilai tertinggi yaitu dengan 6, dan verbal yaitu dengan 5. Nah, untuk tingkat kesadaran paling tinggi yaitu sekitar 3 sampai dengan 15, dan untuk yang sedang yaitu 13 sampai dengan 9, dan dari 9 sampai dengan 3 yaitu paling terburuk. Nah, untuk videonya atau untuk demonstrasinya yaitu sebagai berikut. Pasien membuka mata dengan secara spontan, maka kita beri nilai 4. Nah, untuk ketika pasien menutup mata dan sudah kita panggil, maka kita coba dengan panggilan. Nah, yaitu dengan A. Nah, ketika misalkan dia sadar dan membuka matanya, kita beri nilai 3. Nah, untuk ketika misalkan pasien dirangsang dengan panggilan, dengan suara, tidak membuka matanya, maka kita rangsang dengan nyeri. Nah, ternyata pasien membuka matanya dengan rangsangan suara. Nah, ketika kita sudah dengan suara, dengan nyeri, dan masih tidak ada respon, maka pasien diberi skor nilai 1. Barusan kesini sama siapa? Tadi barusan sama bapak-bapak. Oh, ada yang bantu? Iya. Terus yang dirasakan sekarang apa? Sakit kepala. Oh iya. Nah, pasien bisa dikatakan memasuki skor angka 5, di mana pasien ketika diajak berbicara, pasien bisa menjawab secara terstruktur apa yang kita tanyakan, beliau menjawab dengan benar. Nah, untuk skor 4 yaitu seperti berikut. Barusan diantar ke sini sama siapa? Nggak tahu, lupa. Terus sekarang jam berapa? Nggak tahu. Kalau begitu nama A siapa? Lupa. Nah, pasien tidak menjawab namanya, otomatis mas tersebut dikatakan skor 4 karena tampak bingung untuk menjawab namanya sendiri. Nah, terus untuk skor yang ketiga, contohnya sebagai berikut, yaitu ini di mana? Ini di mana? Ini jam berapa? Nah, pasien tampak secara komunikasinya secara tidak jelas, AUEO-nya tidak tampak terlihat. Nah, terus iya, pasien tidak merespon, bukan tidak merespon ya, seperti keluar suara sedikit seperti erangan. Maka pasien disekorkan pada angka 2. Nah, ketika pasien diajak berbicara tetapi tidak ada respon, ini di mana? Pasien tidak merespon. Nah, itu maka dikategorikan pada nomor 1 yaitu skor 1, yaitu tidak ada respon. Coba diangkat tangan sebelah kanannya. Iya, bagus. Nah, sebelah kirinya Nah, pasien dinyatakan memiliki skor 6 karena dapat mengangkat secara mandiri,
untuk yang selanjutnya yaitu dengan skor 5 seperti berikut ini. Nah, untuk skor 5 yaitu dengan melokalisir nyeri ketika diberi rangsangan, pasiennya akan menghindarkan rasa nyerinya. Nah, terus untuk yang selanjutnya skor 4 dengan fleksi normal. Ketika pasien diberi rangsangan, maka pasien akan memfleksikan otot bagian tangannya. Nah, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, skor dengan 3 yaitu fleksi abnormal. Nah, fleksi abnormal ini ketika diberi rangsangan nyeri, gerakannya secara tidak jelas. Nah, terus ekstensi abnormal. Ekstensi abnormal yaitu dengan diberi rangsangan, tetapi pasien melakukan gerakan yang tidak jelas. Nah, ketika sudah diberi rangsangan, tetapi pasien tidak ada respon sama sekali, maka pasien diberi skor 1. Yaitu salah satu contoh kasus yang bisa terjadi pada pasien, yaitu sebagai berikut. Ketika kita coba untuk panggil terlebih dahulu, ketika tidak ada respon, maka kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu A. Ternyata pasien tidak ada respon ketika dipanggil. Nah, maka kita langsung beri rangsangan. Nah, ternyata pasien memberi respon dengan mata, yaitu matanya 2, verbalnya 2, verbalnya 3, dan motoriknya dengan nilai 5, yaitu dengan menghindarkan rangsangan nyeri. Nah, mungkin cukup sekian ya. Ini dia salah satu contoh kasusnya. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.